Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya. Contohnya seperti cahaya matahari, air, dan angin. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat habis ataupun punah. Contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contohnya minyak bumi, bebatuan, berlian, emas, dan perak. Manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah yang pertama, sebagai bahan makanan. Contohnya pada tumbuhan seperti jagung, singkong sebagai sumber karbohidrat. Manfaat bahan makanan pada hewan, misalnya sapi, kita bisa memanfaatkan dagingnya dan susunya. Sedangkan unggas, ayam ataupun bebek kita bisa memanfaatkan dagingnya. Tiga, sebagai pembangkit listrik. Misalnya cahaya matahari dengan sistem sel surya, angin, uap air dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Yang keempat, sebagai bahan untuk obat kosmetik. Yang kelima, sebagai bahan pembuatan. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sebagai bahan bakar minyak bumi. Misalnya bahan bakar motor ataupun mobil. Yang kedua, sebagai bahan pembuatan peralatan, misalnya besi, tembaga, nikel, logam yang dapat dimanfaatkan untuk membuat peralatan. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat perhiasan seperti emas, perak, berlian yang dijadikan bahan untuk pembuatan peralatan.